punya niat nih, niat untuk belajar itu sendiri. Welcome to Fatina Fun Talk with Atina and Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kita ya, Fatina. Iya, Fatina, Fun Talk with Atina and Fatiha. Nah, ngomong-ngomong ini kita perkenalan singkat dulu deh. Kenapa kita ini mesti bikin podcast sih? Menurut Fatiha tuh kenapa? Menurut aku sih sebagai generasi milenial, ya nggak sih? Iya. Kita tuh kayak apa-apa sekarang digitalisasi, ya nggak sih? Iya, benar. Digitalisasi, makanya kita tuh pingin sharing ya, membagi apa yang kita tahu. Ya, jadi kita bukan sok tahu di sini, tapi membagi apa yang kita tahu lewat wadah ini yang kita bisa, salah satunya podcast. Gitu. Karena kita tahu juga kayak kita tuh nggak bisa lepas banget gitu sama handphone, sama everything tentang digital lah ya. Iya. Sekarang beli apapun deh pakai. Kamu punya OVO, kamu punya GoPay gitu kan, atau Dana atau e-money lainnya dan e-wallet lainnya. Selain shopping juga sebagai mahasiswa ataupun pelajar deh ya. Sumber belajarnya tuh dari internet nggak sih? Ya, salah satunya itu nyarinya dari internet, buat nyari-nyari jurnal, nyari-nyari e-book gratis kayak gitu. Nah, ngomongin tentang belajar nih, Atina. Iya. Kan kalau belajar kita harus punya sumber belajar. Iya. Tapi selain itu kita harus punya apa nih? Kalau kita sendiri sih, menurut aku ya, sebelum belajar juga tuh kita harus punya niat nih. Niat untuk belajar itu sendiri. Karena kita tahu di dalam hadis arba'in, yang pertama itu kan innamal a'malu bin niat. Setiap kegiatan harus kita niati dulu. Niat kita buat mau belajar, mau apa sih? Kita mau cari apa dari belajar kita itu? Jadi maksudnya niat karena Allah ya? Iya, bener banget. Sayang banget kan kalau misal kita itu beramal, itu tujuannya nggak buat Allah, nggak buat amalan akhirat gitu. Terus kita tuh apa? Kita cuma dapat dunia yang sesingkat ini, dan bahkan amalan dunia itu bisa jadi amalan akhirat karena niat kita yang baik karena Allah Ta'ala. Jadi intinya nih, kalau belajar kita itu juga harus caper ke Allah gitu. Iya, ya. Intinya bener kita banget. nyari ridhonya Allah kan. Biar dinotis sama Allah. Baik, jadi nggak cuma sholat ya? Iya, nggak cuma sholat doang yang pakai nawaitu, tapi belajar juga harus nawaitu kayak gitu. Dan niat buat belajar itu sendiri harus diluruskan sesuai dengan kaidah yang mencari ridho Allah itu. Jangan sampai kita meniatkan ke yang lain, dan juga senantiasa menghapuskan kebodohan dari dalam diri dan orang sekitar kita, menghidupkan agama, melanggengkan Islam yang tentunya untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Menghidupkan agama berarti maksudnya dengan belajar itu kamu sama aja lebih bertanggung jawab gitu ya sama agama yang kamu percaya gitu. Iya, bener banget. Karena kan agama kita itu kan amanah ya. Otak kita itu kan juga suatu amanah dari Allah. Dengan kita belajar dan meniatkan diri untuk Allah, kita juga sama saja merawat Islam dong tentunya. Nah, berarti nih kalau kita belajar diniati karena Allah, mau nggak mau kita juga secara tidak langsung memperbaiki kualitas ibadah kita dong. Iya, bener banget nih. Asy Al-Imam Burhanuddin itu berkata, kerusakan besar muncul dari seorang alim yang tidak punya malu. Lebih rusak lagi, seorang bodoh yang ahli ibadah. Keduanya adalah fitnah besar di dunia ini. Nah, yakni bagi orang-orang yang mengikutinya dalam urusan agama. Jadi, di sini selain kita itu harus berilmu, kita itu juga harus menjadi seorang ahli ibadah. Yep. Karena kalau berilmu tapi juga bisa beramal atau maksudnya beribadah itu kan sama aja punya adab yang baik kan, Iya, punya bener. perilaku yang baik, ya nggak sih? Iya, bener banget. Jadi kita tuh seimbang antara akal nih yang udah dikasih sama Allah, Iya, dan juga kita juga mengasah, karena akal kita diasah nih, bentuk syukur
akhirnya kita juga mengasah hati kita dengan beribadah Iya, gitu kan. bener banget. Nah, Memurnikan semua hanya untuk Allah semata. yep. Nah, akal ini termasuk nikmatnya Allah kan, Iya, bener banget. dan kita harus menjaganya, ya nggak sih? Bener. Nah, menurut kamu cara menjaganya itu gimana? Ya, jadi kan kita kan udah dikasih akal tuh sama Allah buat mikir. Kan nggak semua orang ya bisa mikir ya, diberi kemampuan Allah buat mikir, nggak semua orang. Nah, jadi di sini ketika kita menggunakan akal kita untuk berpikir, ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan tentunya ketika kita berpikir itu kan enak gak sih kalau kamu pikir tapi dalam keadaan sakit gitu? Nggak enak, Nggak enak. apalagi dalam keadaan lapar, nggak enak sama sekali. Nah itu makanya dalam kita berpikir itu sendiri kita juga harus menjaga kesehatan kita agar kita bisa memiliki jiwa raga yang kuat untuk bisa berpikir juga bagaimana action kita untuk beribadah kepada Allah. Ya intinya pokoknya balance ya. Islam itu sudah menyuruh kita untuk punya balance life antara maksudnya akal, hati, sama juga raga kita ya. Raganya bener kuat, banget. mukmin kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Benar. Gitu. Jadi ketika kita pun memanfaatkan semua ya dari jiwa, raga kita, terus akal kita dan juga hati kita, ketika kita bisa mensyukurinya itu adalah salah satu bentuk amalan kita loh. Jadi amalan sekecil apapun itu tuh bisa jadi sesuatu yang luar biasa seperti itu. Jadi di Islam tuh gampang banget ternyata. Ya, Islam indah ya. Iya, indah ngomong banget. alhamdulillah gitu, Iya. udah bersyukur tuh udah Benar. dihitung Sebagai kamu itu ibadah. kamu beribadah kepadaku gitu. Sebenarnya kita kalau belajar tapi diniatkan untuk gimana ya, maksudnya untuk mendapatkan kesejahteraan gitu ya, biar aku nih sejahtera nih karena ilmu itu, Iya. boleh nggak sih kayak gitu tuh sebenarnya? Ya, itu bukanlah suatu hal yang masalah. That's the end of Fatina Fun Talk with Atina and Fatiha. Ya, kalau teman-teman ada masukan bisa tulis di kolom komentar ataupun mau sharing-sharing boleh banget nih, juga tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram kami @atinarhmbt dan @use.tia13. we are Fatina. Ilaliko ma'asalamah. Have a blessed day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.